Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Manajemen kelas E akan mempresentasikan tugas kelompok Ilmu Komputer materi 3. Saya Yunisa Mokaromah, rekan saya Rizky Pratama Mardiansyah, Sofi Rizky Amalia, Zahra Aprilia Maulani. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama itu yaitu ada bagaimana caranya mengatur margin. Nah, caranya itu yaitu yang pertama, pilih page layout, lalu pilih tanda panah pojok, lalu di page setup itu ada ukurannya. Nah, ukuran standar untuk skripsi atau makalah itu biasanya di top 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, dan right 3 cm. Lalu yang kedua yaitu ada cara men-setting rules atau menjadi centimeters. Nah, pilihannya itu dengan cara file, lalu pilih options, lalu advanced. Lalu yang ketiga itu ada mengatur borders, yaitu fungsinya untuk memberikan garis bingkai pada paragraf. Nah, caranya itu blok terlebih dahulu yang ingin di paragrafnya, lalu pilih design, page borders, lalu ada borders ya. Nah, atur dengan sesuai keinginan antara style, color, and table garis. Lalu yang keempat itu ada mengatur page borders. Nah, fungsinya itu untuk memberikan bingkai pada halaman page di Microsoft Word. Lalu yang kelima ya, yang kelima itu yaitu ada mengatur header dan footer. Nah, header itu ada catatan kepala atau teks yang khusus diletakkan atas halaman yang akan selalu tampil pada setiap halaman. Sedangkan footer, catatan kaki itu yaitu kebalikan dari header. Nah, header dan footer ini sering dibuat untuk memberikan keterangan dari naskah yang diketik. Membuat numbering atau nomor halaman, double klik di bagian header atau footer, lalu pilih design dan klik page number. Fungsinya untuk memberikan numbering sesuai letak yang diinginkan, mengubah atau mengedit nomor halaman sesuai urutan yang diinginkan, dan menghapus page number. Lalu mengatur nomor, format, dan start number. Footnotes atau endnotes, catatan kaki yang digunakan untuk memberikan komentar sebuah kata yang ada pada sebuah dokumen, biasanya ditandai nomor. Hanya saja footnotes atau endnotes tidak akan tampil di setiap halaman tempat kata yang diberi komentar itu berada. Sedangkan pada endnotes, komentar akan tampil di akhir dokumen. Lalu blok kata yang akan diberikan komentar, lalu klik referensi dan klik insert footnote, lalu membuat data diri secara otomatis. Yang pertama, setting setiap judul atau subjudul yang nantinya akan masuk ke dalam daftar isi dengan cara blok judul, lalu pilih home, lalu lihat bagian stylist, pilih heading 1. Yang kedua, setelah judul atau subjudul diubah format ke dalam heading 1, pilih page kosong yang ingin dibuat daftar isi, lalu pilih references dan klik table of contents. Membuat teks word atau desain huruf, blok teks yang ingin diubah format desain, pilih insert, lalu lihat area teks dan pilih word art. Menyisipkan gambar, klik insert, lalu pilih pictures. Menyisipkan gambar dalam bentuk sederhana, klik insert, lalu klik shapes. Menyisipkan screenshot, buka tab yang ingin di screenshot, lalu klik insert dan screenshot, pilih tab yang muncul. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai heading terlebih dahulu. Heading atau membuat format tulisan. Yang pertama kita bisa select atau blok tulisan, lalu tekan heading 1, lalu kita klik kanan, selanjutnya pilih modify, lalu atur teks dan ukuran font, lalu
Setelah itu kita tekan bold. Setelah selesai heading 1, kita bisa lakukan hal yang sama pada heading 2, yaitu dengan meng-select atau blok tulisan, lalu pilih heading 2. Setelah itu klik kanan, lalu pilih modify. Setelah itu lalu atur teks dan ukuran font, dan lalu tekan bold. Selanjutnya, untuk menambahkan nomor atau penomoran pada halaman, kita bisa klik insert terlebih dahulu, lalu pilih page number. Setelah itu klik bottom of page, lalu dilanjut dengan pilih plan number 2. Lalu selanjutnya, untuk menambahkan angka Romawi pada halaman, kita bisa klik link to previous, lalu klik different first page untuk menambahkan angka Romawi tersebut. Untuk selanjutnya ada daftar isi, di mana untuk mengisi daftar isi tersebut kita klik references, lalu klik table of content. Setelah itu klik automatic table 1. Setelah kita mengklik automatic table 1, maka daftar isi akan muncul. Lalu selanjutnya yaitu ada laporan penjualan, di mana yang pertama kita terlebih dahulu mengetik alamat dan nomor telepon. Nah, setelah mengetik alamat dan nomor telepon, kita blok semuanya, lalu kita klik border untuk merapihkan tulisan tersebut. Setelah tulisan dirasa rapi, kita tambahkan garis di bawahnya dengan mengklik top border. Lalu selanjutnya, untuk menambahkan gambar atau foto atau logo, kita bisa klik menu insert terlebih dahulu, lalu pilih picture. Nah, setelah pilih picture, kita klik atau pilih this device. Setelah itu pilih gambar atau foto yang sesuai atau yang kita butuhkan, lalu klik bagian kanan pada foto tersebut, lalu pilih wrap text. Setelah itu pilih in front of text. Klik tabel, atur sesuai ukuran. Lanjut, klik margin cell. Untuk rumus rata-rata penjualan, klik formula lalu ketik average dalam kurung above. Untuk rumus total penjualan, klik formula lalu ketik sama dengan sum dalam kurung above. Untuk memberi warna pada sel, select kolom, tabel, klik kanan, lalu pilih shading, lalu pilih warna sesuai keinginan.
Untuk gambar telepon, klik insert, pilih icon, cari telepon, lalu pilih sesuai keinginan, dan atur sesuai kebutuhan. Begitupun dengan gedung, klik insert, pilih icon, cari building, pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, klik insert, pilih shapes, pilih di flow chart, klik sesuai kebutuhan. Selanjutnya, klik text box, lalu ketik periode 1 sampai 3.